I think Facebook Ads adalah salah satu hal yang memang harus Anda kuasai di dunia digital ini. Intinya simple, guys. Intinya simple gini loh. Cari ide konten, copywriting, dan caption tanpa pusing hanya dalam hitungan detik. Temukan mantra rahasianya di sini. Malam hari ini kita akan ngebahas tentang Facebook Ads ya. Jadi kita akan kedatangan tamu yang lumayan. Ini seorang chief di Tribelio, si Zan Abdullah. Jadi dia kemarin barusan nulis buku juga. Nanti kita interview ya gimana dia nulis buku dan gimana dia pakai Tribelio dan dia menghasilkan lebih dari 1 miliar penjualan melalui Facebook Ads gitu. I think Facebook Ads adalah salah satu hal yang memang harus Anda kuasai di dunia digital ini. Intinya simple, guys. Intinya simple gini loh. Kenapa Anda buka toko di mall gitu ya? Kenapa Anda buka toko di mall? Jawabannya kan sederhana ya. Anda buka toko di mall ya supaya rame. Gitu aja. Kan supaya banyak orang datang. Begitu kena lockdown. Begitu kena lockdown kemarin ketika pandemi, ya udah orang nggak datang, bisnis Anda berantakan gitu kan ya. Jadi ketika Anda buka toko di mall, Anda tahu bahwa Anda sedang mencari traffic, Anda sedang mencari orang datang. Nah, kalau Anda baru buka toko di mall dan tidak banyak orang datang, Anda sudah tahu harus ngelakuin apa. Anda bagi-bagi brosur, selebaran, semuanya. Anda cetak itu brosur, oke? Kemudian Anda minta orang jaga di bawah elevator, lift, dan sebagainya. Anda sebarin itu semuanya supaya datang. So, sebenarnya bahwa untuk mendatangkan orang, Anda butuh cost, Anda butuh biaya. Buka di mall aja ada biayanya. Mau 10 juta, 20 juta, 30 juta per bulan, itu Anda bayar untuk mendatangkan orang. Nah, kalau sampai sepi, maka Anda yang Anda lakukan juga sama kan? Anda ngeprint, mencetak brosur, selebaran, Anda sebarin, itu semua juga sama. Anda mengeluarkan uang untuk mendatangkan orang gitu. Nah, begitu kita masuk ke dunia digital nih, mindsetnya kok berubah total. Mindsetnya adalah ya gratisan dulu lah, kan kita belum tahu laku apa enggak, kan selalu kayak begitu. Padahal ketika Anda masuk ke dunia offline tadi, Anda tahu harus spending berapa. Bahkan kontrak mall itu nggak bisa kontrak kayak sebulan selesai. Anda kontrak 3 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun, dan seterusnya. Kok mau bayar di depan? Sementara begitu online, bayar iklan yang cuman kayak 50.000 sehari aja, itu udah kayak, saya gratisan dulu. Nah, ini loh mindset-mindset yang menurut saya itu ngaco gitu. Ya, jadi kalau nggak siap bisnis, ya buat saya jangan bisnis gitu aja sih. Ini ngomong bisnis beneran ya. Kecuali Anda mau iseng gitu. Nah, hari ini kita akan kedatangan Zizan, di mana dia akan sharing gimana sih sebenarnya mindsetnya seorang Facebook advertiser tuh kayak gimana. Ya, jadi Zizan ngajar juga Facebook Ads. Kita bedah deh nanti gimana pendapat dia, mindset dia, perspektif dia gitu ya. Ya bener banget tuh kalau nge-ads murah banget. Ya nge-ads tuh murah banget teman-teman. 50.000, 100.000 sehari itu dapat. Anda di mall nggak dapat itu harga segitu, nggak bisa sehari 2 hari lagi, kan kontrak kan, ya kan kontrak kan. Jadi kalau Anda ngetes iklan seminggu nggak laku, Anda bisa ubah, ngetes lagi nggak laku, Anda bisa ubah. Kalau kontrak di mall gimana? Kontrak setahun terus nggak laku gimana? Terus mallnya mati gimana? Bubar lah, itu puluhan ratusan juta hilang. Kok berani gitu ya? Jadi mindset ini loh yang sebenarnya pengen saya ulik gitu. Alright, so saya undang si Sana ini udah mau masuk nih. Hai. Hai Koden. Oke. So buat teman-teman ya yang mungkin belum kenal siapa San itu adalah salah satu chief di Tribelio ngajarin Facebook Ads. San, ceritain dong, kamu tuh ngapain aja sih sebenarnya? Oke guys, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan aku Zan ya. Sehari-hari yang aku lakukan ya tentulah Facebook Ads gitu ya. Selain Facebook Ads, aku juga ngajar, punya komunitas juga di Tribelio, ya, punya komunitas juga di Tribelio. Saat ini udah di hampir 3.000 orang ya, udah mau ini nikung LBM lah ya, 4.000. Gitu ya. Nah, itu kegiatannya kayak gitu sih kurang lebih sih. Jadi ngiklan, jadi aku punya produk sendiri juga, punya produk-produk reseller juga, punya kelas juga gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Nah, San, kapan hari itu ya, ceritain dong kan kamu punya history khusus tuh sama Tribelio dulu. Dulu di awal pakai, habis itu ngabur tuh, habis itu balik lagi. Itu coba ceritain dulu dong ke teman-teman sini. Nah, dari versimu gimana? Pokoknya awalnya gini, aku kan awalnya punya kelas kan, terus kelas ini berjalan lah gitu. Cuman karena kan Facebook itu teknis banget kok, teknis banget. Pertanyaannya tuh pasti banyak banget kalau kita pakai grup WhatsApp atau kita pakai Telegram gitu. Sampai akhirnya muncullah masalah di mana
wah ini kok muridnya rame banget, udah gitu pertanyaan itu muncul ketiban gitu-gitu terus kan. Nah, habis itu aku sering nontonin Kode ini emang udah dari lama. Waktu itu belum pakai si Trebelio juga karena masih awam lah, masih belum paham nih apa sih Trebelio gitu. Sampai akhirnya ngeliat nih, oh ini buat komunitas gitu ya. Terus akhirnya aku pakai cuman waktu itu belum buat member yang berbayar tuh kok, belum pakai yang buat berbayar. Jadi pakai yang si gratisan gitu, pakai yang gratisan dulu tuh. Tapi nggak hidup gitu, kok nggak ada yang ngobrol, kok nggak ada yang nanya gitu kan. Akhirnya cabut, nggak pakai lagi gitu kan. Sering-sering dengerin Kode ini di YouTube segala macem, tips-tipsnya biar mereka hidup segala macem. Akhirnya aku switch jadi yang berbayar, yang udah ikut kelas justru yang dibikinin komunitas, baru hidup sampai sekarang. Itu sekitar 2 tahun 3 tahun lalu lah. Cuman awalnya dulu di Telegram. Jadi di Telegram ada 16.000 orang, mati kaprah gitu. Akhirnya aku suntik mati aja udah kita fokus aja di Trebelio saat ini. Teman-teman, iya, itu yang terjadi ya. Jadi Santo sempat ngapur ya, habis itu balik lagi gitu, dan sekarang rame. Tapi kuncinya satu ternyata, yaitu adalah member yang sudah beli kelasnya baru dikasih akses ke komunitasnya, baru lebih aktif. Iya sih, bener banget sih. Tapi kita nggak ngomongin Trebelio hari ini, kita mau ngomongin Facebook Ads. Oke. So, tadi aku udah jelasin di depan nih, kenapa kok saya harus pakai Facebook Ads. Buat saya organic is fine, tapi kalau memang mau bangun bisnis beneran, ya pakai Facebook Ads. Karena apa? Karena itu ngedatengin orang rame gitu. Nah, kalau mindset dari San sendiri, kenapa sih pakai Facebook Ads? Pengen tahu. Oke. Jadi kenapa aku pakai Facebook Ads? Ceritanya lumayan panjang nih. Jadi dulu aku sebelum terjun di Facebook Ads itu pemain Google AdSense. Google AdSense, Google AdWords. Nah, Google AdSense itu aku bikin website, artikel, terus dipasangin iklan Google. Waktu itu juga pernah Google AdWords, jadi aku bikin aplikasi lagu gitu ya, dipasangin si AdWords-nya gitu. Cuman waktu itu muncul masalah di mana sering ke-ban gitu. Jadi besoknya harusnya gajian, ke-ban, besok harus gajian, ke-ban gitu. Sampai akhirnya kayaknya lebih make sense sih main Facebook Ads deh, aku bilang. Karena Facebook Ads ini beneran kita jualan gitu. Nggak mungkin ada hal-hal yang kayak abu-abu gitu kan, kita beneran berdagang gitu. Nah, mindset dulu aku main Facebook itu masih kayak robot. Nah, robot itu maksudnya kayak mikirnya nih, masih banyak orang lah, harusnya kalau saya ngiklan sih pasti laku. Mikirnya gitu tuh, masih harusnya kalau saya jualan harusnya laku gitu. Saya bayar ke Facebook kan dikasih tahu banyak orang tuh harusnya laku, ternyata enggak juga gitu. Facebook Ads itu sebenarnya fungsinya kayak kita misalnya ngendorse ke selebgram, ngendorse ke artis, yang dimana kalau kalian punya konten jelek, punya copywriting nggak menarik, harga nggak masuk, marketnya nggak ada gitu ya, pasti zonk gitu. Sampai akhirnya aku memahami itu semua, dan aku sering sharing gitu bahwa mindset iklan di Facebook Ads itu kalian ya lagi dagang. Misalnya aku punya buku gitu kan, nah buku ini nih kalau misalnya aku jual pakai konten yang nggak menarik, pakai copywriting yang nggak menarik, harganya nggak masuk di market, yang nggak ada yang beli, ya itu wajar, berarti ada yang salah. Tinggal dikulik-kulik aja, dianalisa di mana nih yang salahnya kayak gitu. Jadi aku selalu bilang sih mindsetnya dagang gitu aja sih. Jadi kan kalau kita mindsetnya dagang, kita mikirin tuh kontennya yang bagus apa, copywritingnya yang bagus apa, terus yang bikin orang stop scrolling apa, kayak gitu sih. Nah itu masih banyak yang orang di luar sana yang mikir yang belum masih mikirnya magic lah, Facebook Ads magic gitu. Saya ngiklan pasti laku gitu kan. Gitu lah, itu masih banyak banget sih. Nah, terus gini, kalau misalkan nih, ini teman-teman pemula di sini ya, kira-kira kalau boleh disebutkan, nggak tahu, 3 atau 5 faktor terpenting yang menurut San itu kalau ini ada 5 faktor ini atau 3 faktor ini yang harus benar baru laku. Itu kira-kira apa tuh? Faktor apa tuh yang krusial banget, yang harus ada atau harus tepat tuh? Oke. Nah, kalau faktor dari ngiklan sih aku selalu bilang ya, kalau banyak tuh yang ngomong tuh interest gitu lah. Interest itu sangat jitu gitu kan. Interest itu sangatlah krusial gitu. Ya ada beberapa yang oke, teman aku temuin di lapangan, makanya aku selalu bilang strategi Facebook Ads orang beda-beda sih gitu. Ada aku ngikutin mentor A mainin Facebook Ads, bener, aku lakuin bener. Yang ini bener gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong interest is important banget nih, interest itu paling jitu gitu kan. Kalau kamu pakai interest ini pasti laku, pasti winning, pasti bagus gitu. Nah kalau misalnya emang iya ada, kenapa nggak semua orang pakai interest itu aja gitu kan? Logikanya kan gitu. Nah kalau menurut aku yang paling penting sih berkesinambungan sih, yang mulai dari kita punya konten, mulai dari kita punya copywriting, mulai dari kita punya landing page sampai ke CS-nya. Kalau memang kita mainnya ke WhatsApp lah, 4 faktor lah, kalau 4 faktor. Nah biasanya 4 hal ini berkesinambungan tuh.
udah kontennya bagus, copywritingnya clickable, diklik. Begitu masuk ke landing page-nya convert, bikin orang apa sih kalau konsepnya tuh suka ada orang ngomong tuh AIDA lah, ya kan, attention, apa-apa segala macam sampai ke bawah. Baru akhirnya ke bawah misalnya klik ke WhatsApp kah, atau klik ke Trebelio page kah, atau apapun itu. Intinya 4 hal inilah yang bikin kalau kita mau ngiklan itu bisa bagus ya, perhatikan 4 hal ini gitu. Kadang orang kontennya udah bagus gitu, udah yang masuk udah banyak, kok nggak convert gitu. Nah berarti kan landing page-nya kurang tuh. Kadang ada juga yang landing page-nya convert kok, konten convert, landing page convert, CS-nya Melempem. habisnya gitu lah. CS-nya melempem gitu. CS-nya nol. Nah, taunya gimana kalau misalkan ternyata problemnya ada di copywriting, atau taunya ternyata CS-nya melempem, itu gimana taunya tuh? Karena teman-teman ini pada ngiklan, bayar pokoknya boost post begitu, terus nggak laku udah gitu aja gitu. Oke, nah ini buat teman-teman yang iklan masih pakai boost post, segera pindah pakai ads manager guys. Karena kalau Kenapa tuh? itu sangat minim sekali untuk kita bisa analisa iklan kita, ya kan, kurang gamblang lah. Jadi kita kalau misalnya pakai ads manager nih teman-teman, kita bisa ngelihat dari CTR. Jadi misalnya kontennya kurang, copywritingnya kurang, kita bisa lihat tuh, misalnya 1% ke bawah, kalau misalnya bagus 1% ke atas. Ya mungkin kalau teman-teman yang belum iklan masih bingung nih, cuman kalau yang udah iklan biasanya paham nih bahasa-bahasa CTR segala macam gitu. Ya kan, kalau landing page misalnya yang visit misalnya ada 100 orang, tapi dari 100 orang nggak ada satupun yang beli gitu, atau dari 500 orang nggak ada yang beli gitu, tapi kontennya udah bikin orang klik gitu, ya udah berarti kan jelas tuh, berarti landing page-nya nggak convert, entah di harganya, entah di mungkin headline-nya kurang bikin orang mau scrolling ke bawah, ya. Terus kalau misalnya kenapa nih yang chat udah banyak gitu kan, ya cara tahunya gampang, kalau yang itu tinggal lihat aja CS-nya gitu, cara balesin chatnya gimana gitu, jangan-jangan CS-nya balesinnya seadanya gitu, mungkin nggak tahu teknik nge-closingin customer itu seperti apa, kayak gitu. Aku jadi penasaran setelah kamu tadi cerita-cerita kayak begitu ya. Kan kamu tadi sempat bilang ada yang sudah ngerti Facebook Ads, pasti ngerti lah CTR dan sebagainya. Tapi yang masih pemula mungkin belum terlalu paham lah kayak begitu. Dan aku tahu kamu juga punya kelas Facebook Ads. So pertanyaanku satu sebenarnya. Pertanyaanku adalah gini, kalau orang awam banget, maybe belum punya produk, terus belajar Facebook Ads, berapa cepat atau berapa lama rata-rata dia bisa start laku jualannya? Oke. Start laku nih ya. Wah, ini ngomongin ini banget nih, jualan banget ya. Jadi kalau aku kan yang dicari begitu kan, teman-teman di sini mau laku kan dagangannya kan sebenarnya kan. Makanya aku nanya itu nih. Oke. Kalau aku ngelihat dari aku punya member-member atau murid-murid yang ikut, memang variabel sih, kok ada yang kadang seminggu, kadang ada yang 2 minggu, kadang ada yang sebulan. Tapi aku selalu lihat itu actionnya dia sih. Jadi ketika biasanya aku ajarin begini, aku ajarin riset produknya, dia lakuin. Ada yang 2 minggu langsung profit 2 juta per hari, ada tuh. Ya, itu yang 2 juta per hari. 2 juta per hari ya, itu ada tuh. Per hari ya, bukan per bulan ya. Per hari. Jadi aku ajarin dia cuman 2 mingguan waktu itu kalau nggak salah, langsung profit 2 juta per hari. Tapi ada juga yang butuh waktu berbulan-bulan gitu. Nah, biasanya ini yang sibuk kerja lah, atau dia cuman ya mungkin kayak Kode dibilang tadi iseng-iseng doang gitu. Itu ada juga. Tapi rata-rata di bawah sebulan harusnya udah bisa. Di bawah sebulan laku, bisa. Itu harusnya udah bisa laku harusnya. Bahkan seminggu aja kalau kita udah start iklan, kalau memang kita nih misalnya yang udah punya produk ya, emang kalau konten kita udah bagus, kita udah paham digital marketingnya, misalnya kayak bikin copywriting yang bagus gimana, ya kan, konten gimana, landing page convert gimana, ya mungkin kita ngiklan sehari, besoknya langsung cuan juga bisa, kayak gitu. Itu tuh ada yang nanya tuh, kayak yang 2 juta per hari itu boleh di-spill nggak jualannya apa? Itu aku lupa ya jualannya apa ya. Aku tuh sebenarnya punya dua hal ya yang aku iklanin di Facebook Ads ya. Pertama, aku ada brand nih kok, brand ini baru banget lah, aku baru belajar gitu. Sebelumnya aku mainnya reseller, kayak Kode ini lah, international dropship segala macam gitu ya. Nah, aku main yang di reseller gini nih. Nah, reseller ini aku mainnya produk-produk unik. Contohnya kayak kemarin aku pernah jual cincin inisial huruf gitu. Ya tuh ambil di Shopee lah barang-barangnya. Aku pernah jual juga box serbaguna, pernah juga jual facial. Nah, kalau yang 2 juta per hari aku lupa dia produknya apa, kalau nggak salah gendongan bayi atau apa gitu, aku lupa. Ya pokoknya mainin produk-produk yang memang unik lah gitu. Mainin produk-produk yang unik gitu. Nah, aku karena udah sering dengerin Kode ini gitu ya, aku mulai bangun brand nih. Aku dengar cerita Kode ini, stop international dropship gitu kan. Bangun brand gitu lah. Makanya aku masih jalanin keduanya sih, karena yang reseller ini masih jalan.
yang brand ini sambil belajar sambil inilah menghasilkan lah kayak gitu. I see. Ini beneran nih dari Banana apa ini? Banana Oke Lek Bogor. Bener, aku 2 minggu udah bisa profit ya, walaupun belum 2 juta. Ini Banana ini ikut kelasnya Zan kah? Pengen tahu aja sih. Iya, ikut. Oh, udah ikutan ya? Mantap sih kalau udah. Sebentar, saya lihat lagi. Nah, oke, pertanyaan ini juga menarik nih. Ajarin tapi minim modal. Well, sebentar, sebelum San jawab, saya selalu bilang, Anda mau bisnis atau mau main-main? Itu dulu. Karena apa? Karena kalau Anda bisnis konvensional di mall, itu butuh berapa juta loh, hanya untuk buka tokonya aja loh. Belum desainnya, belum barangnya, belum SPG-nya yang harus jagain dan sebagainya kan. Itu butuh duit banyak banget. Jadi kalau misalkan Anda bener-bener kayak modal nol banget ya, nol ya, bener-bener nol. Buat saya jangan, udah. Lu kerja aja dulu, cari modal dulu, ngumpulin modal dulu. Nah, pertanyaanku, San, kalau ngumpulin modal itu butuh minim berapa sih kira-kira? Sampai dicoba-coba 2 minggu tadi itu bisa dapat mulai ada sales itu butuh modal berapa? Kira-kira aja. Rata-rata. Kira-kira Iya, aja ya. modalnya. Kalau kita main di Facebook Ads, ini ngomongnya apa dulu nih kok? Aku biasanya kalau di Facebook Ads tuh ngomongin dua model nih. Model yang reseller yang nggak punya produk sama model yang brand. Ya kalau brand kan nggak punya produk deh, dia nggak punya modal kok. Ya, kalau nggak punya modal, nggak punya produk. Oke, nggak punya produk deh. Nah, biasanya kalau nggak punya produk ini, kita mainnya testing produk tuh. Mainnya testing banyak produk, gitu. Nah, biasanya pengalaman aku ya, kira-kira waktu itu sekitar 3 juta, 4 jutaan, itu buat nge-testing produk tuh. Ya kan? Kadang ada yang 2 minggu, kadang ada yang sebulan, itu butuh 2 juta, 3 jutaan lah. Untuk kita testing berbagai macam produk tuh. Nah, biasanya dari 2 juta, 3 juta itu nge-testing sekitar 20-30 produk lah. 20-30 produk. Nah, kayak gitu. Sebanyak itu aku nge-testingnya. Karena memang pemainnya sekarang makin banyak kan. Otomatis kita testing produk harus makin banyak nih gitu. Nah, biasanya itu butuh waktu kadang sebulan udah dapet, kadang sebulan dikit udah dapet, kayak gitu. Nah, itu produknya dari mana tuh kalau tadi tuh? Reseller berarti atau gimana? Reseller, jadi ngambilnya di Shopee. Jadi aku pertama coba ngiklanin dulu, aku iklanin, begitu emang laku baru aku stok. Jadi aku ngindarin dead stock gitu. Kan biasanya orang pemula pada takut tuh, aduh nanti kalau saya udah nyetok nggak laku gimana? Nah kalau aku strateginya bener-bener kayak, ya dulu aku bikinnya ini aku pemula, aku nggak demen kalau punya dead stock gitu. Akhirnya aku ciptain strategi, ya udah kita hindarin dead stock aja. Kita ngiklan dulu, kalau laku baru beli barangnya ke kita. Kayak gitu. Dan kenapa? Ya, jadi nggak usah kenapa kita nggak usah terlalu mikirin bahwa aku nggak profit lah apalah gitu, yang penting laku dulu kan ya. Benar gitu. Nah terus dari situ aku biasanya kirim ke rumah tuh kok barangnya. Kenapa? Karena pada COD-nya tinggi banget kok. Itu kalau yang nggak punya produk ya. Tapi kalau yang brand-brand itu biasanya ada juga sih yang brand-brand itu memang udah mainnya full transfer kayak gitu. Cuman aku punya cash juga, COD-nya tinggi juga gitu. Makanya kenapa nggak bisa dropship? Karena barangnya harus dikirim ke kita repacking baru kirim. Tapi emang begitu kita kirim ke rumah, itu udah langsung habis. Karena memang kita beli sesuai yang order hari itu. Dan kita cari supplier yang dekat dengan tempat tinggalku. Misalnya aku Tangerang, aku cari yang di Jakarta. Jadi same day sampai kayak gitu. Iya. Interesting. Tadi ada yang nanya tuh, kalau misalkan CTR-nya udah 4%, tapi kagak ada laku sama sekali, itu gimana tuh? Nah, berarti landing page-nya kan. Orang udah klik tapi orang nggak terconvert gitu. Mungkin edukasinya kurang. Tapi bisa jadi juga kontennya terlalu clickbait. Itu aku pernah dapet case juga kayak gitu. Jadi kontennya terlalu clickbait sehingga yang masuk lead-nya tidak berkualitas lah. Gitu, lead-nya tidak berkualitas kayak gitu. Biasanya landing page mungkin kontennya terlalu viral gitu ya. Kontennya terlalu viral sehingga orang klik gitu. Atau apapun itulah. I see. Nah, ini teman-teman, kemarin buat Anda yang punya brand nih, saya mau ngomong juga nih. Buat Anda yang mau punya brand, biasa pertanyaannya gini, saya mesti belajar Facebook Ads, atau saya pakai agency aja, saya outsource aja. Nah, itu pertanyaan yang sering muncul nih. Kalau saya nih, ini aku dulu nih, San, yang jawab, San. Okay. Buat saya, kalau bisa, Anda belajar atau punya tim internal. At least Anda belajar atau punya tim internal. Kenapa begitu? Kalau Anda lempar itu ke outsource, kalau tim outsource-nya ini memang jago banget, biasanya dia nggak akan mau di outsource. Biasanya. Bener nggak? Bener. Kalau misalkan mau di outsource pun, biasanya harganya luar biasa mahal. Saya punya agency, handle Facebook Ads gitu ya, di Idea Cloud gitu. Ini tim saya join nih, Andrew nih. Nah, harganya mahal. Tim itu yang bisa ngiklan sampai laku, itu harganya mahal. Tim saya bisa ngiklan dan laku gitu kan, kliennya juga sustain yang per bulan-bulan klien di Idea Cloud juga
jalan terus gitu. Artinya sustain dan profitable. Tapi mahal gitu. Nah, sekarang pertanyaannya kayak tadi, kalau Anda mau outsource, nah yang Anda outsource ini orangnya bisa atau enggak? Jangan-jangan ini orang-orang yang coba-coba nggak bisa optimasi, tetapi mereka bikin agency. Bahaya kalau Anda dapat orang-orang kayak begini nih. Karena menurut saya adalah kalau dia memang jago beneran, harganya nggak mungkin murah, atau dia nggak mau di outsource. Gitu. Ngapain dia terima klien yang cuma dibayar 2 juta, 3 juta. Kalau dia bisa ngiklan sendiri dan menghasilkan 20 juta, bayangin aja. Oke, so pilihannya adalah jadi Anda belajar atau Anda hire in-house gitu. Nah, kalau Anda mau belajar, maka ya Anda tinggal belajar ke Sun. Karena Sun sudah ngajarin berapa tadi 3.000-an orang ya? Hampir 3.000, hampir 3.000. Hampir Itu 3.000-an yang orang gitu. Ya, 3.000 orang. Hampir jadi bom waktu kayak gitu. Iya, emang itu kenyataannya. Coba deh, make sense gak buat Anda yang bisa ngiklan sendiri, terus ngasilin 2 juta profit per hari, yang tadi itu. Kemudian Anda di-hire orang, terus Anda cuma dibayar 5 juta sebulan. Mau nggak? Kayak nggak mau lah. Gak make sense gitu. Nggak make sense. Bener nggak? Correct me if I'm wrong. Jadi bener nggak pendapatku tadi? Benar. Sampai ada cerita lucu gini kok. Aku punya murid, dia kemarin sempat nge-zoom sama aku kan. Nah, dia nge-zoom itu ngobrol, minta pendapat mau resign dari kantornya gitu. Ternyata dia alumni tahun lalu kok belajar sama aku. Nah, begitu dia alumni tahun lalu, dia cerita emang udah berapa ngasilinnya. Dia bilang udah dapat 1M. 1M, udah dapat 1M selama 1 tahun. Dan dia masih kerja, dan dia masih minta pendapat, aku resign atau enggak. Come on, 1M. Itu lucu banget sih. Aku sampai ketawa terus gitu dengerinnya. Kamu ngomong kayak begitu ingat zaman aku dulu sih. Tim aku ajarin, suruh bikin course di kantorku. Waktu bikin course itu dia melakukan apa yang course itu ajarkan dengan modal 1,5 juta in 6 months dia dapat 8M. Wow. Resign lah langsung, gak usah nanya dia mah. Pasti lah. Wah itu bayang ya. Gajinya aku lupa, maybe around 8 juta begitu, terus dapat 8M. 8.000 kali. Terus buat apa kerja? Bayangkan ya teman-teman, buat apa kerja digaji 8 juta coba? Gak make sense ya kan? Ya pasti ini sih. Oke, so pertanyaan berikutnya nih. Kalau hari ini aku belajar Facebook Ads, masih gampang nggak sih? Atau udah susah banget? Oke. Bisa ada peluang nggak sih? Oke. Gampang atau enggak nih ya berarti pertanyaannya dia. Aku kalau sekarang udah bener-bener ngerombak abis kurikulumku. Jadi dulu itu aku pas belajar Facebook Ads itu kan ya masih pemula ya, belajar sana sini. Itu ketika aku lihat banyak yang nyediain ratusan video, nyediain kayak puluhan video yang ketika pemula baru belajar pusing kok. Pusing banget karena kan kita masih baru mulai, terus disodorin ratusan video ya bingung gitu. Nah, makanya dari itu aku punya kelas itu videonya kompleks banget, simple banget, to the point. Jadi kamu yang nggak punya produk, tonton jalur ini, yang udah punya brand, tonton jalur ini. Dan jalurnya udah aku bikin kayak step 1 ini, step 2 ini, step 3 ini, step 4 udah bisa iklan. Step 5 analisa, step 6 cara proses orderan. Nah, itu kalau dibilang gampang atau susah, harusnya gampang banget. Karena aku udah ngeliat yang aku ajarin, aku punya privat juga, itu benar-benar dia kalau yang benar-benar serius ya, seminggu aja udah pada mulai persiapan iklan, mulai ini. Aku beneran gampang ya? Iya gampang banget, karena to the point. Dan aku nggak ngajarin yang kayak sekiranya itu nggak penting kok. Jadi misalnya aku benar-benar ngajarin kalau misalnya persiapan iklan, BMD misalnya business manager gitu, aku benar-benar jelasin, udah bikin aja akun iklan, bikin aja pixel, selesai. Sisanya aku nggak mau bahas. Karena pemula buat apa gitu, tahu. Udah yang penting kamu bisa iklan dulu kan. Yang penting kamu bisa brandmu naik di ads dulu kan. Udah itu dulu. Sampai situ udah gitu. Makanya aku namainnya eksklusif basic Facebook gitu. Basic, benar-benar basic ngajarinnya. Jadi pemula itu pasti gampang banget lah belajar kayak gitu. Oke. Terus kalau misalkan basicnya udah bisa gitu, emang ada kelas lebih lanjutan atau lebih advance gitu kan? Ada. Aku ada kelas privat juga. Jadi privat itu udah lebih bahasnya kayak scale. Biasanya bahasnya udah yang advance gitu. Jadi misalnya nganalisa iklan nih masih kurang fasih atau masih kurang bingung ya, masih bingung lah intinya, bisa di privat gitu. Belajar scale. Nah, di basic ini aku nggak ada belajar scale. Jadi benar-benar ya tadi dibikinnya aku basic banget gitu, karena benar-benar pengen orang pemula di sini gitu, pemula gitu. Nah, kalau pemula gitu berarti selain tadi modal yang ya tadi ada 2 juta, 3 jutaan modal di awal sampai laku pertama kali gitu kan ya. Ada persiapan
apalagi gitu yang diperlukan nih kalau pemula nih ceritanya nih Pemula apa ya. ada perlu ngapain gitu perlu apa gitu. Oke, pemula nih, kalau followers aku biasanya pertama aku suruh siapin akun Facebook, itu paling penting. Karena mau iklan di Facebook wajib punya akun Facebook gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya harus punya juga nih, apa namanya, laptop. Nah, beberapa banyak yang belum punya laptop nih kok ternyata gitu. Laptop ya minimal RAM 3 giga lah ya, laptop 2 juta, 3 juta tuh udah cukup lah untuk kita starting di Facebook Ads gitu. Habis itu kita harus punya persiapan Treblio page ya, landing page ya. Kita harus punya landing page juga. Ya, cuman emang kalau teknisnya pasti akan nggak bisa lah kita jawab di sini gitu. Makanya kita ada kelas, Ya. ya kan. Kalau misalnya itu Treblio page, kita harus siapin juga untuk paymentnya. Karena Facebook ini kan punya orang luar simak gitu kan. Dia nggak kayak kita nih yang orang Indonesia bisa bank transfer BCA misal. Jadi kita harus bikin buat paymentnya ke mereka. Nah, itu biasanya pakai kartu Bank Jago atau Bank Genius, atau intinya kartu yang ada logo Visa atau Mastercard lah. Itu bisa buat payment internasional lah, kurang lebih kayak gitu. Genius Genius ya, Genius, Jago Genius. ya, intinya biasanya pemula-pemula pada pakainya itu. Cuman aku lebih rekomen pakai Jago gitu. Itu karena enak aja sih, karena fresh kan, masih baru gitu. Kayak gitu sih. Paling persiapannya itu sih yang perlu disiapin gitu. Oke. Wah, ini ada yang ini, tolong dibaca. Mau tanya kriteria landing page yang bagus dan konversi sale, ada nggak kriteria khususnya? Kriteria khususnya agak susah sih jelasinnya, karena Facebook itu kan kita agak susah ya. Maksudnya gini, contoh nih, kriteria bagusnya aku biasanya sih pakai AIDA ya, konsep-konsep AIDA atau konsep apa gitu. Nah, biasanya aku lebih sering sih lempar ke tim sih kok. Jadi udah mulai ngurang-ngurangin teknis sih kok, udah ngurang-ngurangin teknis. Nah, biasanya solusinya kalau misalnya kita pengen lihat konversi landing page kita bagus, ya udah satu-satunya cara kita testing iklan kita, gitu aja. Tes aja gitu ya. Tes aja. Tote sih, konsep Tote itu udah melekat parah di otakku sih. Jadi, Yes, kalau followerku pasti tahu tuh Tote. Udah kayak, oh ini mah konsep Tote gitu. Kalau kita iklan rugi ya kita tes aja gitu. Kadang ya memang kadang gitu ya, strategi itu kan beda-beda. Kadang ada orang bilang sales itu bagus atau landing page itu bagus dengan konsep AIDA. Tapi ternyata ada orang punya konsep lain tapi ya convert juga gitu kan. Berarti kan setiap orang punya strategi masing-masing tuh gitu. Tote. Benar. Tote. Benar. It's tadi San nyebutin ada buku itu. Ceritain dong bukunya itu tentang apa? Itu kan ada bukunya juga tuh. Ini buku aku tulis sebenarnya versi kelas aku tapi dibikin jadi buku sebenarnya. Jadi benar-benar ini banget isi bukunya tuh technical banget. Jadi buat teman-teman itu yang buat buat pemula, ya ada sih, karena ada beberapa orang yang demen baca buku. Ya udah aku bikin aja bukunya gitu. Dan ini sebagai pelengkap lah. Jadi kalau misalnya di kelas ada video-videonya, nah buku ini sebagai pelengkap dari kelas aku kayak gitu. Jadi dia sambil baca, sambil nonton video gitu. Cuman kalau misalnya aku jual buku ini doang, aku nggak kasih akses buat nanya-nanya. Jadi nggak ada akses grupnya. Jadi kalau akses grup ada di kelas doang kayak gitu. Itu tanya-tanya itu kunci keberhasilan sih teman-teman. Karena saya waktu belajar Facebook Ads pertama kali dulu, saya belajar sama orang luar, di mana waktu itu saya maksa dia untuk ngajarin saya. Dia nggak punya kelas gitu. Saya DM dia karena dia itu kemarin berhasil jualan kaos 3 juta US dollar. Wow. Dalam waktu 2 bulan. Jadi omsetnya itu 45 miliar dalam waktu 2 bulan. Kan penasaran deh, saya penasaran ini gimana caranya gitu. Saya DM aja, chatting di Facebook begitu, dan dia cuma bilang, oke, tapi ini ya waktu itu pakai Skype ya, belum zamannya Zoom sih, pakai Skype begitu. 8 kali Zoom kalau nggak salah, atau 10 kali Zoom ya. Itu bayarnya 120 juta. Wow. Kebayang ya teman-teman. Tapi buat saya merem aja 120 juta, karena di kepala saya dia jualan 45 miliar loh. Saya nggak bisa jualan segede itu. Ya saya bayar aja itu 120 juta untuk call 1 jam, kayak setiap hari gitu, 1 jam gitu 8 kali. Kurang lebih kayak gitu sih teman-teman. Dan efeknya sih lumayan sih, karena omset saya yang waktu itu cuman kayak 20 juta begitu sebulan, itu langsung lompat ke 1,5 miliar dalam waktu 1 bulan juga. Di belajar lompat 1,5 miliar tuh. Itu pertama kalinya saya dapat 1 miliar. Tahun berapa begitu. Nah tapi intinya adalah bisa tanya jawab tuh kuncinya gitu. Oke, so tadi balik ke buku tadi. Judulnya apa tadi bukunya? 1 miliar dari Facebook Ads. 1 miliar dari Facebook Ads. Itu cerita pribadi tuh 1 miliar dari Facebook Ads tuh. Aku dapetin 1M. Sebenarnya udah kedua kalinya sih. Baru aku akhirnya nyiptain buku karena kenal Bu Indari sama sering dengerin kode ini gitu kan. Ayo harus nulis buku. Pokoknya aku iyalah, nulis buku lah.
do what Denny say lah kalau di itu ya mastermind itu Do what Denny say. yang sering kirim di grup itu ya. Aku Iya. ikutin, akhirnya aku bikin buku juga lah, akhirnya belajar dan aku benar-benar bikin ini story aku bukan story doang sih tapi teknisnya benar-benar aku ajarin sih, kayak risetnya aku gimana, proses segala macam aku jelasin semua gitu, jadi bukan story doang kayak gitu. Ada caranya juga ya selain story Iya, di situ ya. caranya juga. Nah, makanya aku fasilitasin kalau buku ini aku adain webinar bedah bukunya. Cuman ya udah mereka cuman bisa tanya-tanya di saat aku webinar Zoom itu aja. Makanya aku lebih rekomen join kelas aja gitu, join kelas FV gitu ya. Nah, itu udah masuk ke komunitas kita, bisa ngobrol-ngobrol di sana kayak gitu. Tuh ada Tuci Academy tuh si Ray tuh giveaway San. Korek. Iya. Kalau misalkan beli buku udah bisa langsung jualan nggak? Enggak, teman-teman, beli buku tuh buat dibaca doang sih sebenarnya sih. Kalau jualan Anda harus bikin akun Facebooknya, harus bikin landing page pakai Tribelio-nya, habis itu punya produknya, or at least ada yang di dropship, itu baru jualan tuh. Cocok, gampang, bukunya to the point banget, 90% dituntun teknis actionnya. Sip, mantep banget. Oke, so ceritain dong sekarang kalau tentang kelasnya tadi. Untuk kelasnya, itu lebih detail aja sih. Kayak online kan ya, kelasnya online. Kemudian online. materinya berapa banyak, kemudian harganya berapa nih buat teman-teman yang memang tertarik untuk langsung take action. Buat teman-teman yang tidak tertarik untuk take action, please jangan join. Buat apa? Ya, buat apa iseng-iseng ini? Ya nggak apa-apa sih nyumbang San sih, tapi nggak usah kalau nggak mau action. Buat action aja. Silakan San. Oke. Nah, jadi aku punya kelas namanya FV, teman-teman. Itu eksklusif basic Facebook dan Instagram Ad. Aku bikin kelas ini dulu, motonya atau visinya tuh pengen ngebantu teman-teman pemula. Makanya dinamainnya basic gitu. Nah, belajarnya kita online, pakai video. Ya, online pakai video. Dan videonya itu aku bikin to the point. Tadi ada yang komen ya, to the point. Dan memang aku tipikal orang yang demen to the point. Karena aku tahu rasanya jadi pemula. Tahu banget. Dan aku waktu main pemula jadi Facebook Ad, itu sering belajar yang kagak to the point. Dijelasin ini, dijelasin ini. Padahal pemula kagak butuh itu tuh. Ya kan? Makanya aku bikin to the point. Nah, total video sih aku nggak ngitung ya. Cuman intinya ada 2 bagian. Jadi kalau kamu udah punya produk, itu ada jalurnya sendiri untuk belajar. Jadi video-videonya itu ada jalurnya khusus. Itu aku sebutnya biasanya brand owner atau yang punya jasa. Atau yang belum punya produk. Yang belum punya produk, aku siapin juga tuh urutan videonya apa aja. Gitu. Nah, itu belajarnya lifetime. Dapat komunitas juga di Tribelio. Buat nanya-nanya sama aku dan timku. Gitu ya. Nah, terus apalagi ya? Belajar online, video, udah sih kurang lebih itu. Harganya di 659.000 dan udah aku kasih free buku ini. Gitu. Jadi aku kasih buku ini sekaligus. Gitu. Bukunya harganya berapa? Kalau beli bukunya aja? Buku ini aku jualnya di 259.000. Kalau beli bukunya doang. 259.000. Berarti kalau sama kelasnya tadi 600 sudah include bukunya? Udah include bukunya. Berarti kelasnya harusnya cuma 350 dong jatuhnya? Iya. Sekitar itu. Very cheap sih teman-teman sih. I think very cheap banget kalau misalkan Anda baru mau belajar, kemudian harga segitu sih harusnya sih cukup murah ya. Tapi kalau Anda bilang harga kayak begitu cukup mahal, ya Anda nggak siap jualan gitu aja. Benar. Itu selain video, apakah ada kayak rutin Zoom call gitu kah atau gimana tuh? Ada. Jadi aku saat ini juga teman-teman bisa dapetin rekaman kurang lebih ada 17 rekaman aku karena kan si FV ini udah bangun kurang lebih hampir jalan 3 tahun di Tribelio dan itu ada webinar rutinnya. Biasanya sebulan kadang 2 kali, sebulan kadang 3 kali dan itu ada rekamannya. Jadi mau lihat rekaman tahun lalu, mau lihat rekaman tahun ini itu ada gitu dan itu bisa tinggal diulang-ulang apa sih yang diobrolin, apa sih yang diomongin, apa sih yang dibahas itu bisa diulang-ulang dan ada webinar. Jadi apa ya, aku sih pengennya bangun komunitas sih, jadi pengen sama-sama besar, pengen sama-sama bareng-bareng lah untuk bisa gitu ya di Facebook Ad kayak gitu. Interesting ya. Buat teman-teman yang mau join itu langsung aja di screenshot terus diketik ya di situ ya. Itu ada linknya yang saya kasih di pin di situ ya. https://tribelio.page/fbads-with-sun. fbads-with-sun. Oke, so I think ya harga 600.000 dapat bukunya, dapat kelasnya semua udah cukup murah sih karena nanti untuk jualan sendiri pun ya Anda mesti ngiklan juga minimal ada budget berapa tadi? 2 juta sampai 3 jutaan. Ya 2 juta sampai 3 jutaan lah ya. Jadi memang harganya sih udah masuk akal banget. Oke, apalagi ya yang ini ya. Teman-teman kalau ada pertanyaan seputar kelas atau apapun ini program ini silakan aja. Kelas offline ada nggak Mas? Enggak ya, online aja ya.
online, aku full online saat ini. Full online. Nanti landing page-nya pakai Tribelio. Iya, nggak usah bikin tribe teman-teman, pakai landing page-nya aja bisa. Jadi nggak usah bikin tribe komunitas tuh nggak harus kok di Tribelio. Ya jadi cukup pakai landing page-nya aja udah aman gitu. Itu sih. Buat yang mungkin tadi barusan join. Jadi Anda belajar, biasanya tadi dikatakan sama San, biasanya sih orang-orang kalau memang take action itu sekitar ya 2-3 mingguan lah. Nyoba-nyoba mulai ada penjualan tuh di 2-3 mingguan. Dan modalnya biasanya itu butuh sekitar ya 2 juta, 3 jutaan lah untuk nyoba ngetes iklan sampai dapat sales pertama Anda. Nah, kalau Anda belum punya ide bisnis atau apapun itu, it's okay. Karena di situ nanti diajarkan ada yang mulai dari yang sudah punya brand atau yang nggak punya brand atau nggak punya produk. Gitu. Jadi Anda bisa, manapun Anda bisa join di situ, ada pilihannya. Jadi kalau lagi mikir kayak aku nggak punya ide bisnis, ya nyobalah join dulu. Karena sometimes gini, kalau nyari ide bisnis, otak Anda itu terbatas, otak saya juga terbatas. Kita butuh ketemu orang, kita butuh ngobrol, kita butuh lihat sampai dapat, oh enaknya begitu toh. Idenya di situ toh, gitu sebenarnya. Ya, oke, untuk tanya jawabnya di grup, cepet kan Kak San, soalnya pernah ikutan tanya jawabnya lama banget. Cepat. Ini pernah ikutan yang mana nih? Ya, harusnya cepet kan ya, Q&A-nya kan? Dan ada rutin, ada ininya juga, ada Zoom call-nya juga gitu. Oke, jadi yang belum, tadi balik lagi, berarti yang belum punya produk bisa join, yang sudah punya brand atau produk sendiri juga bisa join, pelajarannya dibedakan, tapi saling lihat bisa nggak? Bisa saling lihat. Jadi bisa belajar juga. Oke, Bisa belajar kedua. jasa bisa nggak deh? Bisa. Kalau misalkan jasa ini ada yang klinik segala, harusnya sih bisa ya teman-teman ya. Bisa. Karena sebenarnya kan Facebook Ads itu ya, tadi ada yang nanya ya, kenapa kok Facebook Ads gitu? Facebook Ads itu sebenarnya adalah Facebook itu tempat ngumpulnya orang. Instagram, Facebook, WhatsApp itu tempat ngumpulnya orang. Dan Anda mau menunjukkan barang Anda ke depan orang. Kan Anda ceritanya butuh customer untuk datang kan. Nah, Facebook Ads itu adalah untuk menunjukkan barang Anda ke depan mereka. Ini loh ada barang saya. Gitu. Kalau Anda menunjukkan ke orang yang tepat, maka ya harusnya terjadi konversi atau sales. Gitu aja. Yang paling parah adalah kalau produk Anda nggak ketemu orang, di gudang doang. Nah, itu mati tuh. Ya kan? Nah, bayangin aja ketika kemarin lockdown, kena pandemi, terus ada PPKM, ada lockdown, banyak yang bisnis yang mati dan banyak PHK, itu barangnya itu di gudang mati semua. Yang macet adalah orang yang datang karena lockdown. Jadi remember bahwa Facebook Ads itu ngedatengin orang. Makanya ketika pandemi terjadi kemarin, yang ngerti Facebook Ads ya happy banget. Yang nggak ngerti Facebook Ads, ya tokonya tutup semua kan, nggak boleh datang kan. Sementara yang pakai Facebook Ads ya tinggal nyalain aja, semua pada main handphone, semua pada main Instagram, WA dan lain-lain, TikTok dan yang lain-lain gitu. Oke, jadi ya menurut saya ini adalah kunci keberhasilan di dunia digital. Anda nggak bisa datengin traffic di dunia digital, bubarlah bisnisnya, selesai gitu aja. Jadi orang yang bisa ngedatengin traffic dengan ngedatengin pelanggan dengan Facebook Ads akan jelas lebih menang daripada Anda cuma buka akun sosial media jualan tanpa ads gitu. Organik boleh nggak? Ya boleh, tapi kenapa harus nunggu lama kalau bisa cepat? Itu sih kuncinya buat saya sih. Facebook Ads itu untuk mengiklankan bisnis kita melalui platform Facebook, yes. Tersedia untuk pemula nggak? Masih benar-benar gaptek. Iya, tadi kan udah dibilang bahwa pemula juga bisa, nggak punya produk juga bisa. Tapi kalau Anda nggak niat action ya jangan, karena nggak ada gunanya. Karena ini kan kayak di buku saya deh, income datang dari action, bukan dari belajar. Nggak bisa dari belajar doang gitu. Sana apakah punya murid agent insurance MLM yang berhasil pakai Facebook Ads? Ada nggak? Aku belum pernah lihat sih kalau itu sih, karena kebanyakan yang ikut kelasku tuh yang belum punya produk biasanya. Nah biasanya kalau yang brand owner segala macam biasanya pada diem-diem aja. Jadi kalau join tapi diam ya. Iya, karena kalau ini kan kompetitornya pada lihat bahaya. Jadi ada saingan. Tapi gitu. kalau saya sih iya, MLM insurance itu semuanya pakai ads sih harusnya nggak ada masalah sih. Mindsetnya nggak usah mikirin bahwa Facebook Ads itu bisa berhasil nggak buat agent insurance atau MLM. Mindsetnya simple kayak produk Anda tuh kalau dikasih muncul di hadapan banyak orang, itu laku nggak sih? Gitu aja. Kan kita butuh prospek, kita butuh datengin ini kan calon pelanggan kan sebenarnya kan, mau MLM, mau properti, mau kan butuh orang. Nah Facebook Ads itu cuma mendatangkan orang dalam jumlah banyak dan tertarget gitu. Saya mau ngedatengin orang yang suka MLM, datang tuh orangnya. Saya mau datengin orang yang
lagi kenapa misalkan kelebihan berat badan, datang tuh orangnya, ya kan? Cuman itu aja sebenarnya. Nah, tinggal kita ngomongnya apa. Makanya kalau misalkan iklan Anda nggak works, berarti ngomongnya mungkin salah, storytellingnya mungkin salah. Gitu. Kalau CTA-nya ke marketplace gimana, Mas? Nggak ke landing page. Nah, nih San gimana nih? Langsung ke marketplace tuh, ke Shopee, ke Kalau apa gitu. marketplace ya CPAS lah biasanya sebutannya Cipas tuh. Nah itu biasanya anak-anak advertiser tahu lah CPAS. Nah itu kayak si apa ya, kayak kerjasama gitulah. Cuman itu agak ribet sih caranya. Tapi aku kurang rekomen kalau misalnya bukan brand. Kenapa? Apalagi contohnya aku ngambil barang dari Shopee, ya kan, terus dilempar ke Shopee kan ada gila. Gitu kan. Udah ngambil untung, supplier di sana dilempar ke supplier. Tapi kalau brand-brand itu ada juga yang pakai CPAS kayak gitu. Kalau emang apa namanya bagus atau enggak, tote sih jawabannya gitu. Lagi-lagi Facebook Ads itu konsep tote sangat dipakai karena kalau kita nggak testing iklan kita, ya kita mana tahu. Agent assurance itu bisa laku atau enggak. Kalau kamu nggak tes, kamu nggak akan tahu gitu kan. Oke, ini pertanyaannya sejuta umat nih. Kalau boncos tuh biasanya kenapa sih, Mas? Gitu. Kalau boncos itu kenapa sih ya? Nah, boncos yang ngomongin perboncosan ini sebenarnya aku udah jauh-jauh waktu ngubah mindsetku tentang permasalahan boncos nih kalau gitu. Jadi ketika aku boncos itu aku ngelihatnya selalu hasil yang nanti akan aku dapetin. Misal aku testing habis 2 juta, 3 juta buat testing berbagai macam produk. Tapi aku udah pengalaman dapetin produk yang sampai 1M, aku udah pengalaman dapet omset yang sampai ratusan juta. Ya udah aku mikirnya ke sana aja. Toh 2 juta, 3 juta dibandingin 1M ya murah lah. Itu anggap aja biaya kita untuk mencari produk yang bagus gitu. Dan konsep aku itu bener-bener nyari produk yang emang beneran laku gitu. Misalnya aku ada jam tangan, tapi ada juga buku. Tapi begitu aku iklanin, si jam tangan ini nggak laku atau lakunya dikit dah dibandingin si buku. Ya mendingan buku lah aku sodorin. Buku lah aku genjot budgetnya segala macem kayak gitu. Nah biasanya kurang lebih kayak gitu sih. Jadi boncos itu penyebabnya susah dijawab ya karena harus apa ya? Harus teknis maksudnya harus bisa analisa. Jadi di mana salahnya harus dicari tahu. Kalau aku sering dengar kok Denny ngomong, kalau kamu di rumah punya genteng bocor, nggak tahu bocornya di mana, ya bakalan bocor terus. Jadi kamu harus cari tahu dulu bocornya di mana. Jadi Bener kan? omongannya kok Denny Kita masuk banget gitu. kita tahu lah apa misalkan sepeda kita kena lubang begitu, terus kan harus dicelupin air dulu untuk nyari lubangnya sebelah mana. Benar. Nggak bisa langsung tambal gitu aja kan, nggak bisa gitu, nggak make sense gitu kan. Oh ya, ini kalau jualan vitamin apakah bisa di-ban tuh? Masalah perbenetan ya sebenarnya peraturannya Facebook ya, tapi kamu bakalan heran ketika nanti ngeliat kompetitormu iklannya jalan-jalan aja. Iya. Jadi sebenarnya itu Aku kemarin ketemu satu anak kecil, ya nggak? Masih anak muda lah ya, usia 19 tahun, omsetnya miliaran lagi Facebook Ads-nya. Nah, dia bilang begini, sejak Facebook sahamnya turun anjlok begitu, lebih gampang iklan, tidak gampang kena ame, karena Facebook butuh duit. Jadi nggak gampang kena ban. Jadi kata dia, hari ini tuh enak-enaknya karena Facebooknya lagi butuh duit. Sejak sahamnya rada-rada turun begitu. Sebenarnya kalau perbenetan itu aku masalah yang dulu sempat aku alamin dan sempat bikin aku pengen nyerah kok. Benet itu karena gila banget kan. Kayak tim udah banyak, iklan lagi seru-serunya, lead lagi banyak-banyaknya, omset lagi gede-gedenya, tiba-tiba besok nol. Oh itu stres banget gitu. Tapi setelah aku belajar, aku nemuin tuh cara-caranya biar kita itu sama Bennett itu nggak mudah baper gitu loh. Ya udah aku simpel sekarang. Begitu Bennett aku ganti akun, kalau nggak aju banding. Udah 2 hal ini aja aku pakai. Bennett udah santai aja, udah ganti akun. Jadi aku nyetok banyak banget akun, ratusan akun, mati buang, ganti. Dan sekarang kan ada whitelist juga tuh. Jadi ada whitelist. Jadi aku sekarang iklan udah mau setahun. Bennett itu ya sekali dua kali ada. Tapi kan kita pakai whitelist, nyewa akun orang dalam bahasanya, iklan dengan tenang kayak gitu. Jadi udah lewat lah masalah di mana aku kayak ya Bennett gitu, sakit hati Bennett itu udah lewat masalahnya. Ya solusinya tadi 2 gitu. Ya solusinya 2 tadi. Ya aku sering dengar Koden juga ngomong, ya carilah mentor gitu karena mentor tahu di kesalahan-kesalahan yang dulu dia alamin dan kalian tahu jawabannya kayak gitu. Nah, San, kalau misalkan nih teman-teman ini pada join ya di kelasmu yang ini nih. Bisa nggak sih kayak dibantu gitu supaya misalkan nggak gampang kena ban atau misalkan butuh akun whitelist gitu, bisa nggak dikenalin atau? Aku udah sediain itu semua kok. Jadi memang aku masalah apa yang ada aku langsung cari jawabannya dan emang aku pakai sampai sekarang.
whitelist itu kontaknya aku udah taruh di siapa yang bisa dikontak gitu kan. Terus biar Orang Facebooknya maksudnya dia? apa? Orang Facebooknya maksudnya ini? Bukan orang Facebook sih, dia kayak apa ya? Kayak order online Partner, punya Facebook whitelist. partner. Facebook partnernya, Facebook Ya, partnernya. ya, ya. Jadi aku udah kasih, udah pakai ini aja gitu. Kalau cuman nggak semua orang sering kena banned sih kalau zaman sekarang. Kalau beda dengan dulu ya, ada Rada jarang ya. momentumnya sih. Rada jarang sih. Makanya aku bilang, udah yang ke banned dulu udah ganti akun terus pakai whitelist aja. Kalau ke banned lagi ganti akun lagi udah gitu aja. Aku gitu. dulu Jangan juga takut. punya, aku dulu juga sempat jadi partner Facebook sih. Jadi aku juga pernah nyediain akun whitelist juga. Iya, iya. Dulu 2017-an begitu sih. Ah, Tapi udah nggak main di dropshipping lagi, udah stop sih. gitu. Oke, so ini pertanyaan banyak banget teman-teman, nggak akan selesai kalau Anda nanya di sini. Jadi si San punya acaranya sendiri, ya, punya Zoom-nya sendiri, di mana Anda bisa tanya jawab. Ada tribe-nya khusus, Anda bisa tanya jawab, semuanya don't worry dijawab. Kemudian ada Zoom-nya juga ada. Di Zoom-nya ngebahas apa? Q&A kan ya? Pertanyaan-pertanyaan gini kejawab kan ya? Konsultasi kok, jarang materi. Karena memang aku fokusin, ayo udah nanya, kamu kan udah nikmatin materinya, ayo di Zoom ngobrol, nanya. Karena kalau dikasih materi lagi, takutnya kebanyakan kan, udah ngobrol. Iyalah, overlap. Seringnya ngobrol, Q&A terus. Iya, overlap. So, teman-teman, kalau mau lanjutin diskusinya kayak begini, kayaknya seru banget ya. Itu sudah ada langsung ya, di Zoom-nya nanti ada gitu ya. Ini IG Live kan nggak bisa sambil share screen dan sebagainya nih. Kalau misalkan Zoom kan San lebih leluasa begitu. Jadi langsung aja ini di screenshot, kemudian diketik sendiri itu register di https://tribelio.page/fbads/with San. Ya, jadi langsung aja di situ. Karena waktunya juga udah hampir habis ini, saudara, saya harus akhiri karena sudah hampir 1 jam begitu. San, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman ini yang mau join ini dan masih mikir-mikir begini? Oke. Guys, aku kasih tahu ya, kalau kalian masih mikir-mikir, aku kenapa terjun di Facebook Ads itu logikanya simple sih. Orang pasti butuh traffic. Orang pasti butuh barangnya dikenal sama banyak orang. Kalian lihat aja deh di jalanan banyak baliho-baliho itu tujuannya buat apa sih? Biar orang pada tahu ini ada apa nih? Ada caleg lah, ada iklan ini, iklan ini. Nah, bedanya di online nih, Facebook Ads nih, Instagram Ads, ini satu skill yang kalian wajib punya, ya kan? Karena kalian punya skill yang apa ya, bisa memberitahu banyak orang ya bahwa ada produk kalian. Kalau kalian bilang kalian punya barang, tapi ada di toko, di gudang doang tuh, nggak ada yang masuk, nggak ada yang lihat, gimana caranya gitu. Tapi kalau kalian punya barang, yang kalian kasih tahu, oh saya punya barang ini, saya punya barang ini, saya punya... Oh, akhirnya banyak orang tahu tuh. Nah, skill itu kalian wajib punya tuh, biar produk kalian juga nggak mandek di gudang. Atau misalnya yang masih organik deh gitu, organik sih oke-oke aja, tapi kenapa nggak ads gitu loh? Ads itu kan lebih dar gitu. Itu bisa lebih banyak orang tahu lah gitu. Oke, sip. Luar biasa banget. Oke, so gitu kurang lebih ya teman-teman ya, karena ini waktunya juga cukup terbatas. Jadi buat Anda yang memang mau belajar, mau mencoba, mau jualan online pakai Facebook Ads, udah langsung aja daftar di situ. Toh harganya juga cuma 600.000. Kalau Anda ngerasa itu terlalu mahal, ya it's okay. Tidak semuanya siap untuk ngiklan di Facebook. Karena ngiklan di Facebook tuh spendingnya lebih gila banget. Si San tadi biaya ngetes. Saya pernah ditanya istri saya, Dan, bulan ini lu ngetes udah habis berapa? Tuh. Saya bilang waktu itu 100 juta. Ternyata tagihan saya muncul di kredit card 200 juta. Ternyata 200 juta gitu kan. Bulan Februari tahun 2017 itu waktu itu. Tetapi saya dapat winningnya setelah sebulan. Jadi kebayang ya, saya harus ngetes 200 juta. Tapi di bulan Maret, profit saya sehari 200 juta. So, itu adalah sebuah limit itu di atas banget teman-teman ya. Limit itu masih, aduh, di awang-awang banget lah, gede banget lah limitnya gitu. Tapi paling enggak semuanya itu hanya bisa dijangkau kalau Anda ngerti caranya. So at least Anda harus belajar dulu, bisa dulu, baru Anda bisa menikmati semuanya ini. Kalau Anda sama sekali nggak pernah ngelakuin Facebook Ads, limit yang saya sebutkan, angka yang saya sebutkan, San sebutkan tadi nggak ada artinya buat Anda. Nggak guna. Unless Anda ngerti Facebook Ads. Baru setelah itu Anda belajar kesana kemari, menambah skill, otomatis akan naik. Tapi semuanya akan di-start dari nol dulu. Anda harus belajar dulu, ngerti dulu. Gitu sih, menurut saya sih. So, I think itu pesan saya buat teman-teman semuanya. Potensinya luar biasa banget. Hari ini saya nggak akan bisa hidup kalau nggak ada Facebook Ads juga. Saya di Tribelio ngiklan, kelas saya ngiklan, buku saya ngiklan, saya di Bonels ngiklan, saya di Idea Cloud ngiklan, semuanya kita ngiklan. Jadi nggak ada yang nggak ngiklan. Kalau misalkan Anda mau bersaing dengan orang yang ngiklan pasti menang dibandingkan Anda yang nggak ngiklan. Udah mati lah yang nggak ngiklan. Gitu aja. Ya, jadi kedepannya akan tambah semakin kenceng ya persaingannya. Jadi kalau Anda nggak bisa, ya Anda akan ditelan gitu sih. So I think itu, San,
Siap. Thank you so Thank you, much Ko, udah atas waktunya, Ko. hadir pada malam hari ini. Buat teman-teman, ini di screenshot sekali lagi itu silakan diklik atau diketik sendiri nanti di situ. Sama di share dong story hari ini, dimasukin story gitu, di tag ke San Abdullah dan saya Denny Santoso, di tag Anda belajar apa hari ini gitu ya, supaya teman-teman dapat semuanya gitu. San, satu diajarin copywriting kan ya? Copywriting ya dikit-dikit sih diajarin sih. Dikit-dikit sih. Kan ada Diajarin AI bikin landing sekarang. page kan ya? Kan ada Iya, ada AI. AI. Ada AI. Diajarin bikin landing page juga kan ya teknisnya? Of course. Dan kita pakai Treblio page. Oke, sip. Alright, guys, so diajarin semuanya dan Anda bisa nanya-nanya kok. So don't worry too much. Tadi whitelist juga udah dikasih, jadi harusnya Anda bisa start jualan. Jadi kalau masih bilang kayak nggak bisa jualan, aduh, iya salah Anda, bukan salah kita, bukan salah San, salahmu gitu aja. Alright, so I think itu aja San. Thank you so much. Selamat malam nih buat teman-teman semuanya and good luck ya. Have fun guys. Bye bye. Oke, bye-bye. Thank you, Koden. Thank you.